Pertama-tama Pak Beni buka dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pada pembelajaran pagi ini nanti kita akan belajar tentang SBDP, yaitu eh, tari, macam-macam tari. Sebelumnya Pak Beni ingin share layar terlebih dahulu. Oke, ini Ya, hari ini ulangan nggak? enggak, besok. Ya, besok ternyata. Mm-mm, besok. Oke, untuk ulangannya nanti kalian belajar tema 2 dulu ya, biar tidak lupa. Biar tidak lupa. Soalnya mudah-mudah, insya Allah kalian sudah bisa. Soalnya juga sebelumnya pernah dibuat kuis, jadi tentunya kalian pasti masih ingat. Gitu. Oke, Pak Beni mulai. Terlebih dahulu SBDP subtema 2. Jangan lupa dilihat subtema 2 ya. Sekarang kita lihat, apakah kamu pernah mendengar yang namanya Bagong Kusudiarjo? Siapa itu? Bagong Kusudiarjo. Nah, Bagong Kusudiarjo itu adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Nah, beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta dan menciptakan banyak karya tari. Nah, beliau juga memimpin pertunjukan tari. Pak Beni, Ya, ini siapa tuh Pak? Ada namanya Baroko. Aku, nama aku. Oh ya. oh, namanya diganti nama nama depan gitu ya, biar teman kalian mudah untuk membuat absen presensi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kita amati terlebih dahulu penyanyi yang bernama Bagong Kusudiarjo. Nah, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu. Bapak Bagong Kusudiarjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta pada tahun 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi. Nah, dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Kredo Bekso Wiromo, pimpinan Pangeran Tejokusumo. Jadi sebelumnya Pak Beni ingin menjelaskan yang namanya koreografi di sini itu adalah tari. Koreografi itu yang namanya tari itu kan ada pengarahannya, nanti gerakannya seperti ini, gerakannya mundur, maju itu namanya koreografi. Nah, beliau Pak Bagong ini fokus pada pembelajaran tari klasik Jawa. Dia sekolah di ini tadi, sekolah tari Kredo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tejokusumo. Gambarnya seperti ini, bapaknya. Terus kemudian selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Nah, begawan itu istilahnya orang, kalau zaman dulu orang yang paling pandai itu kita menyebutnya begawan atau resi. Tapi kalau sekarang ya menjadi profesor. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, dan seni lukis,
dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Batik kontemporer itu batik yang bagaimana? Nah, nanti bisa dilihat. Pada tanggal 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kusudiarjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas, mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Nah, namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kusudiarjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kusudiarjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Itu adalah riwayatnya Pak Bagong Kusudiarjo. Nah, Bapak Bagong itu merupakan seorang tokoh tari daerah. Nah, tari daerah itu dapat ditarikan secara tunggal, ada yang bisa ditarikan berpasangan atau kelompok. Nah, berikut ini kita nanti akan belajar mengenai contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Yang pertama, tari daerah berpasangan, yaitu Indonesia itu memiliki beragam suku bangsa, bahasa, budaya, adat, dan tarian daerah. Nah, itu kekayaannya Indonesia. Terus kemudian yang kedua, beberapa tarian mengalami perkembangan dan berbagai macam variasi. Jadi zaman dulu itu ada tari klasik, sekarang muncullah tari koreografi atau tari-tari kontemporer, tari istilahnya tari pembaruan. Terus yang ketiga, variasi dalam tarian itu dikarenakan pengaruh dan perkembangan zaman. Kalian bisa mengamati secara langsung, bisa melalui HP kalian. Kalian tahu kalau di Indonesia yang sering kalian saksikan itu adalah contohnya tari gambyong, gambyong pareanom. Nah, kalian bisa membandingkan dengan tarian yang ada di luar negeri, seperti tarian orang India yang lebih banyak dilakukan secara berkelompok, ya. Kalau Jawa juga ada yang berkelompok maupun individu. Terus tari orang Korea, orang Cina, tentunya kan berbeda dengan tarian Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan oleh pengaruh budaya. Nah, kemudian kalian pernah melihat ada tari kreasi yang kalian saksikan. Mungkin ada di acara lomba atau acara pernikahan atau acara-acara yang menyelenggarakan tarian. Nah, hal ini tari kreasi itu dipengaruhi karena perkembangan zaman atau modernisasi. Tapi meskipun modernisasi, kita juga tidak boleh melupakan tari yang klasik. Seperti itu karena tari klasik itu juga warisan. Kemudian yang keempat, tari kreasi dibedakan dari tari kreasi baru, tari kreasi tunggal, dan tari kreasi berpasangan. Jadi ada yang model baru, tunggal sendiri, kemudian kreasi berpasangan. Selanjutnya, tari kreasi berpasangan itu dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada cowok cewek. Contohnya kalau dalam Jawa itu tarian Gatotkaca Gandrung. Nah, itu dilakukan oleh pasangan cowok dan cewek. Kemudian perempuan dengan perempuan, bisa tari serimpi, itu juga dilakukan oleh para perempuan. Atau laki-laki dengan laki-laki bisa.
Ada yang namanya tari golek kayu, itu dilakukan oleh cowok. Tari khusus cowok. Ya silahkan, nggak apa-apa. Kemudian yang keenam, tari kreasi dapat dimainkan kelompok pasang. Jadi kalau yang nomor 5 ini kan antara individu sama individu. Yang keenam ini bisa dimainkan kelompok pasang. Misal kelompok pasang 5 cowok, 5 cewek gitu. Terus yang ketujuh, setiap penari itu berbeda-beda dalam memberikan penyajian tarinya. Tariannya itu berbeda-beda, tidak semua harus sama. Terutama tari kreasi itu pasti seperti itu. Kemudian tari daerah berpasangan. Nah, tari daerah berpasangan itu terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ini dihafalkan, nanti ada kuis. Terus berikut beberapa contoh tari dari tari daerah berpasangan. Nah, yang daerah contohnya adalah tari piring. Kenapa kok disebut tari piring? Karena dia membawa piring sebagai alat untuk tariannya. Nah, tari piring itu merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, yaitu Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring juga dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Seperti itu. Jadi tari piring itu dulunya digunakan untuk rasa syukur hasil panennya berlimpah seperti itu. Kan diibaratkan mereka memakai piring kan untuk makan toh, berarti untuk menyelamati hasil bumi mereka. Tapi karena perkembangan zaman, sekarang tari piring digunakan untuk acara-acara formal seperti menyambut tamu, kemudian hal-hal lomba atau hal-hal yang lain. Itu namanya tari piring. Berasal dari mana? Minangkabau, Sumatera Barat. Nanti dihafalkan. Nah, tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian yang kedua tari serampang 12. Nah, modelnya gambarnya seperti ini. Yaitu tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu. Seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, Sumatera Barat, daerah Minang, dan Riau atau Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dengan putri. Jadi bisa cewek sama cewek, putra sama putra, atau putra dengan putri gitu. Tari serampang 12 itu diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Nah, tari serampang 12 itu terdiri atas 12 pola gerak. Jadi bukan 12 orang ya, tapi 12 pola gerak. Dieling-eling, diingat. Pola edar dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu. Seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zapin. Seperti itu. Kalau pakaian orang Melayu kan seperti ini. Dia pakai kayak baju koko seperti ini, lengan panjang, terus bawahnya itu pakai sarung. Sarungnya ini sarung kayak songket gitu. Terus celana panjang, pakai peci. Kalau yang cewek seperti ini. Kayak orang-orang Melayu seperti itu loh, itu. Terus yang ketiga, tari payung. Nah, sudah jelas ya, namanya tari payung pasti membawa payung. Nah, tari payung itu merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan.
tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Nah, payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tanda atau songkok, hampir seperti pakaian orang Melayu. Nah, busana penari wanita meliputi satu setel, namanya kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Nanti kalian bisa browsing contoh pakaian untuk tari payung, kurang lebih seperti itu nanti. Terus yang keempat, ada yang namanya tari legong. Nah, tari legong itu dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan. Jadi ini masuknya kategori tari untuk persembahan, untuk doa istilah kalau orang sana. Legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Seperti kalian yang belum. Terus, namun seiring pergeseran fungsinya, sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Modelnya seperti ini. Kira-kira tari legong itu berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Karena di bacaan tidak disebutkan. Kalimantan. Dari mana? Kalimantan? Dari Bali. Iya, tari legong itu dari Bali. Jawa. Dilihat dari cara berpakaian, terus geraknya seperti tangan kirinya angka 4, terus kanannya membawa kipas. Ini kan dari Bali. Biasanya dibawakan 2 sampai 3 orang. Nah, ciri-ciri tari ini gerakannya itu sangat luwes. Nah, pada kaki yang diiringi permainan musik. Jadi kakinya gerakannya itu cepat. Terus, tari Janger. Nah, tari Janger itu merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi, 5 penari pria disebut kecak, dan 5 penari wanita disebut jangger. Nah, para penari itu menari sambil menyanyikan lagu jangger secara bersaut-sautan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda, Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, nah, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Itu adalah tari Janger. Nah, tari Janger itu kurang lebih diciptakan tahun 1930-an. Seperti itu. Nanti bisa dicek di Google untuk gambarnya. Jadi nanti ada kurang lebih ada misalkan 5 cewek itu berada di tengah. Sedangkan kanan kirinya itu mereka dikelilingi oleh para cowok. Seperti itu. Tahun 20 sampai 30-an tarian itu terkenal. Jadi pakaiannya seperti ini. Sama. Kalau ini kan dia pakai kain merah yang bahunya itu toh seperti kaos korslet namanya. Nah, tapi kalau di Bali aslinya tidak memakai korslet. Jadi ini terbuka. Gitu. Terus yang keenam, tari ketuk tilu. Nah, tariannya seperti ini. Jadi kayak
pendekar zaman dulu. Pak diikat, tali yang pria pakai ikat, terus yang cewek pakai selendang. Kemudian rambutnya disanggul di atas. Nah, tari ketuk tilu itu merupakan salah satu tari tradisional yang berasal Jawa Barat. Tari ketuk tilu itu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Asal mulanya tari Jaipong itu ya nomor pertama itu tari ketuk tilu itu. Nah, tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakannya itu dinamis, gerakannya satset gitu. Dinamis dan saling mengisi gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya adalah goyang pinggul, pencok muncit, gite, dan geol. Nah, ini seperti bahasa Korea ya, gite gitu. Dan geol. Nama ketuk tilu itu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang. Makanya ketuk tilu, tilu itu 3. Ketuk itu ketukan berarti atau tabuhan berasal dari 3 ketukan, 3 tabuhan. Nah, yang ditabuh adalah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan tari Jaipong. Gitu. Terus yang nomor 7 ini tari Bambangan Cakil. Nah, yang sebelah kiri ini adalah Raden Arjuna atau Raden Janoko. Kalau masa mudanya Arjuna itu namanya itu Janoko. Kalau sudah menjadi dewasa dia namanya lebih terkenal Raden Arjuna. Sebelah kanan adalah Buto Cakil. Seperti itu, wajahnya merah seperti ini. Nah, Bambangan Cakil itu merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah, terutama di daerah Solo, Surakarta. Tari Bambangan Cakil itu isinya atau menceritakan adegan perang seorang ksatria melawan raksasa. Ksatria tersebut bernama Janoko yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil itu menggambarkan tokoh karakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil itu adalah segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Seperti itu. Terus yang 8, tari Zapin. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya. Akulturasi itu apa toh Pak? Akulturasi itu percampuran budaya. Misalkan budaya orang Jawa dicampur dengan kebudayaan orang Melayu. Nah, itu namanya akulturasi. Kemudian percampuran orang tarian Jawa dengan orang Melayu kemudian melahirkan tarian gerakan baru. Nah, itu namanya adalah proses akulturasi. Seperti itu. Percampuran budaya. Seperti tari warak yang ada di Semarang. Nah, itu kan tarian dari beberapa elemen, elemen Cina, elemen Arab, ya orang-orang keturunan Arab sama orang Semarang yang Jawa. Jadi menghasilkan jenis tarian yang baru. Terus yang ke-9 yaitu tari gandrung. Nah, bentuknya seperti ini, kayak Bali tapi ini berasal dari bukan dari Bali tapi nanti berasal dari daerah Jawa Timur, kurang lebih dari Banyuwangi. Nah, kita simak bacaannya. Tari gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ya toh. Dalam pementasannya tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik,
nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Nah, musik pengiring tari gandrung antara lain adalah kempul atau gong, kelunting, biola, kendang, dan ketuk. Nah, ketuk itu bentuknya seperti bonang, cuma ada 2 instrumen. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Nah, sama seperti tarian sebelumnya, tari piring tadi. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. Nah, tari gandrung, gandrung itu artinya suka atau seneng. Jadi tarian ini pasti gerakannya juga bersifat lincah. Seperti itu, riang gembira. Kemudian yang ke-10, tari golek menak. Nah, tari golek menak seperti ini. Dia pakai mahkota seperti ini. Ini namanya irah-irahan yang dipakai. Nah, tari golek menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tari golek menak itu diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941, berarti tahun zaman Indonesia belum merdeka ini. Nah, tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari bekso golek menak atau beksan menak, seperti itu. Beksan atau bekso itu artinya tari. Nah, ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Jadi wayang golek kemudian direalisasikan dalam wujud manusia asli. Makanya disebut tari golek menak. Itu. Terus kemudian seni tari. Seni tari itu adalah suatu gerak badan yang secara berirama dilakukan di tempat serta pada waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. Nah, bunyi-bunyian ialah musik pengiring tari yang mengatur suatu gerakan penari serta menguatkan suatu maksud yang akan disampaikan. Nah, gerakan tari ini tidak sama dari sebuah gerakan sehari-hari yang seperti lari, jalan, atau senam. Tetapi gerak di dalam tari ini tidaklah gerak yang realistis, bukan nyata. Tapi gerak ini sudah diberi suatu bentuk ekspresif serta estetis. Nah, estetis itu gerakan yang indah. Ekspresif itu berarti tariannya sangat berekspresi. Kalau sedih ya sedih, kalau bahagia ya pasti mukanya ditunjukkan bahagia. Nah, sebuah tarian sesungguhnya ialah sebuah kombinasi. Kombinasi itu campuran dari beberapa unsur, yaitu unsur wirogo artinya raga, wiromo irama, dan wiroso. Nah, berkaitan dengan unsur ini ada 3 unsur, wirogo, wiromo, wiroso. Diingat-ingat nanti jadi kuis. Nah, unsur-unsur pendukung tari itu apa saja? Nah, pertunjukan tari kan terdiri atas beberapa unsur. Nah, keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh unsur-unsur tari. Yaitu pertama, ragam gerak, disimak karena di PPT di layar kalian tidak ada penjelasannya. Jadi kalian harus menyimak. Ragam gerak tari itu adalah suatu unsur
yang paling penting. Karena seni tari itu menggunakan gerak semua tubuh. Jadi ragam gerak itu mereka menari dengan menggunakan semua tubuhnya. Paling penting ya gerak tangan, gerak kepala, gerak kaki, gerak pinggul, seperti itu. Yang kedua, bentuk iringan. Nah, bentuk iringan itu adalah unsur sebuah bentuk iringan yang dapat berupa jenis musik iringan tari internal dan jenis musik iringan tari eksternal. Contohnya pada tarian Salman yang menggunakan tepukan dada dan telapak tangan. Tarian Salman itu yang jumlahnya banyak itu loh, dari Sumatera. Tangannya ditepukkan ke dada kanan dan kiri, itu namanya bentuk iringan. Pada pembelajaran semester 1 kalian kalau tidak salah tema 2 ya, kalian telah belajar tentang formasi tari. Tari itu ada yang melengkung, ada yang menyilang, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Masih ingat enggak pada tema 2 kemarin semester 1? Nah, oke sip. Ini nanti juga berhubungan, itu namanya masuk ke tari iringan. Terus yang ketiga adalah kostum tari. Suatu gerak, suatu iringan itu didukung oleh kostum. Jadi kostum dalam tarian itu sangatlah penting. Nah, karena sebuah estetika yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah wujud tarian. Nah, kostum pada tarian untuk upacara berbentuk lebih sederhana dan tidak mementingkan sebuah estetika. Itu kalau untuk upacara contohnya di Bali, itu mereka dandannya biasa saja. Tapi kalau digunakan untuk menyambut tamu, untuk acara mengisi pernikahan dan lain-lain, itu mereka pakai berhias, pakaiannya itu pateng gemerlap, seperti itu. Terus yang keempat, pola lantai. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yang namanya pola lantai. Nah, pola lantai itu adalah posisi yang dilakukan oleh penari tunggal maupun penari kelompok. Pada pola lantai, pada suatu tarian itu berupa simetris, asimetris, lengkungan, garis lurus, dan lingkaran. Jadi pola lantai itu ada simetris. Simetris itu berarti lurus, sama, horizontal, vertikal, lengkungan, garis lurus, dan lingkaran. Ada yang model menyilang seperti itu namanya pola lantai. Yang kelima, ragam iringan. Nah, ragam iringan ini apa? Sebuah tarian itu diiringi musik ritmis, maka tarian akan dapat dinikmati secara gerak, suara, dan perasaan. Tetapi akan lebih redup jika diikuti dengan suara iringan yang berasal dari tubuh penarinya. Baik itu tepuk tangan, suara hentakan kaki. Biasanya kaki kalau penari kan ada yang pakai kerincingan seperti itu supaya kesannya rame. Atau teriakan yang mengiringi gerak lainnya. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur tari. Pertama, ragam gerak, berarti tentang semua anggota tubuh harus bergerak, tangan, kepala, kaki, pinggul. Bentuk iringan, tadi intinya tentang apa? Tentang iringan tari berupa musik. Nah, itu iringannya, musiknya. Jenis musik yang dipakai apa? Klasik atau modern. Kostum tari berarti pakaian, pola lantai tadi ada beberapa jenisnya, dan yang terakhir ragam iringan. Nah, ragam iringan ini ada yang pakai hentakan kaki, teriak, atau apapun itu, suara, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang paling penting juga adalah tempat pertunjukan. Yang namanya tarian itu pasti diikuti yang namanya tempat. Nah, kalian mau nari di mana kalau nggak ada tempat pertunjukannya, kan gitu. Di rumah, di kamar, berarti kan nggak ada yang menonton. Karena namanya tarian kan itu fungsinya juga sebagai hiburan. Gitu.
Jadi tempat pertunjukan tari itu biasa disebut panggung. Nah, secara umum jenis pentas tari itu ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Nah, pentas tertutup itu diadakan biasanya di ruang kelas, di gedung, di aula. Tapi kalau yang namanya pentas terbuka berarti diadakan di tempat-tempat terbuka yang tidak ada atapnya. Contoh di lapangan, halaman rumah, atau di jalan. Loh Pak, kita boleh toh nari di jalan? Boleh, yang penting misal depan jalanmu itu ditutup, digunakan untuk acara nari. Tapi kalau jalannya tidak tutup, jalan rame kalian di bangjo, kalian joget, ya ditangkap orang karena membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Gitu. Jadi semua harus ada perizinannya. Kemudian penjelasan unsur-unsur tari tadi. Nah, ini gerak tari serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati orang lain. Gerak ini diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khasnya setiap di Indonesia itu beda-beda. Nah, gerak tari terbagi atas dua, gerak murni dan gerak maknawi. Gerak maknawi itu gerak yang ada maknanya, simbolis. Oh, gerak tangan diangkat itu misalkan artinya adalah gerak berterima kasih. Seperti itu namanya gerak maknawi. Gerak tari murni itu tidak mengandung arti tetapi mementingkan keindahan. Itu namanya murni. Gerakan tari murni itu hanya untuk memperindah. Kalau geraknya seperti tangannya nekak-neko atau geleng itu supaya indah. Sebaliknya gerak tari maknawi itu mempunyai arti tertentu. Seperti itu namanya gerak tadi sudah. Terus tadi iringan tari ini sebagai bahan penjelas kalian. Iringan tari itu bunyi-bunyian, dieling-eling. Kata kuncinya adalah bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Kalian nari tapi tidak ada musik. Ya tari apaan kan nggak jelas, nggak ada musiknya. Gitu. Kalian dengar lagu India, kus kus kohtahe misalkan. Kalian kalau dengar lagu India pasti kan hawane semangat toh. Lagunya kan pasti semangat. Satu orang joget, kemudian diikuti banyak orang yang joget. Nah, itu contoh iringan tari. Kalau musiknya semangat, otomatis kalian juga narine semangat. Masa tarine semangat, kalian narine lemes, kelemar gitu kan nggak nyambung seperti itu. Nah, itu tamane iringan. Berarti iringan tari itu apa? Bunyi-bunyian. Sekarang yang ketiga, tata busana atau kostum tadi. Nah, ini penting karena berhubungan dengan konsep. Konsepnya apa toh? Misalkan budaya Nusantara. Budaya Nusantara kan banyak. Kamu pakai pakaian mana? Model Minang, model apa itu namanya? Kalimantan atau pakai pakaian OTK dari Papua. Nah, seperti itu. Itu namanya konsep, tema, karakter. Kemudian iringan tari. Iringan tari tadi sudah bunyi-bunyian. Yaitu berhubungan dengan tepuk tangan, hentakan kaki, siulan atau nyanyian. Gitu. Terus tata rias. Nah, ini penting. Kalian menari. Kan tujuannya untuk menghibur orang toh, memberikan penyajian yang bagus. Itu harus ada di rias, yaitu yang namanya rias kan ya butuh bedak, lipstik, pensil alis. Jangan pakai spidol. Nek spidol nggak bisa hilang nanti. Apalagi yang permanen. Gitu. Dan perona mata serta peropi pipi. Berarti maksudnya itu pakai blush on. Jadi kamu jangan pakai dikaplok dulu plak gitu jadi merah memar. Itu beda. Kalau itu pipimu jadi bengkak nanti kalau dikaplok. Tapi kalau di sini pakai apa itu namanya blush on. Nah, tujuan rias itu apa? Mengubah tampilan wajah menjadi karakter yang dibawakan. Kalau misalkan Gani ingin menjadi seorang buto ya, buto atau raksasa, otomatis make up-nya juga dibuat make up buto. Nggak mungkin dibuat make up pantomim. Misalkan dibuat serem kok malah dibuat lucu kan gitu. Terus yang selanjutnya keempat, tempat pertunjukan atau tempat
panggung tadi. Nah, tadi ada tempat terbuka sama tempat tertutup, sudah ya. Kemudian, nah ini contoh tata rias wayang orang. Nah ini kalian wajib simak ini. Ada contoh gambar orangnya langsung. Nah seperti ini. Ini contoh make up serta pakaian wayang orang. Jadi yang namanya tampilan make up seperti ini, dia punya kumis tebel, terus pipinya merah. Ini karena make up ya, bukan karena ditampar. Jangan salah tangkep. Terus pakaiannya seperti ini, seperti seorang prajurit, memakai selendang kuning dan pakai mahkota atau irah-irahan. Nah, pakaian seperti ini menunjukkan status seseorang. Berarti dia kurang lebih seperti prabu, anak prabu seperti itu, anak raja. Terus gambar selanjutnya, nah ini adalah make up buto. Buto kan dilambangkan dengan sifat yang jelek-jelek, yang ganas, sombong. Nah maka make upnya juga dibuat serem seperti ini. Pakai gigi panjang, janggutnya panjang, make upnya seperti ini. Terus yang terakhir, ini adalah wayang Sengkuni. Seperti ini. Yang ini adalah seorang Dewi Arimbi. Seperti itu. Kalian tahu nggak 3 orang ini siapa? 3 orang ini Pak Beni. Kalian bisa Ya aku udah lihat ini Pak Beni. Aku udah lihat oh Pak ya, Beni. yang sudah lihat IG-nya Pak Beni pasti kalian akan melihat fotonya Pak Tapi Beni kok nggak seperti mirip? ini. Pak Beni pernah jadi buto. Iya, ini buto pernah, jadi kesatria pernah, sebagai Sengkuni juga pernah. Jadi Pak Beni itu juga pemain wayang orang di Ngesti Pandowo. Kalian tahu nggak Ngesti Pandowo? Gak tahu Pak. Oh, sudah tinggal bertahun-tahun. Usiamu ini berapa? 10 tahun ya? 10 tahun di Semarang kok belum tahu Ngesti Pandowo, rugi. Sekali-sekali Aku jangan sampai aku baru 3 tahun sekali-sekali kalian nanti kalau malam minggu, besok malam minggu, kalian kalau ingin keluar, ajak orang tua kalian, Pak, Bu, Mah, Yah, Pah, ayo kita malam minggu nonton wayang di Ngesti Pandowo. Lokasinya di mana? Di Jalan Sriwijaya nomor 29. Sebelahnya Wonderia. Wonderia, Wonderia yang bangkrut itu. Aku pernah ke Wonderia tapi dulu Lah aku tiket kecil. masuknya 30.000 sampai 40.000 rupiah. Nah, di situ kalian dapatnya apa? Ya dapat penampilan, belajar kebudayaan Jawa. Kalian Kapan-kapan aja menggunakan tuh Pak, musik. aja nobar. Banyak teman-teman kalian, yaitu contohnya dari SD Bendungan yang di Jalan Veteran itu mereka setiap Sabtu pasti nonton rame-rame. Tujuannya mereka ingin melestarikan kebudayaan Indonesia. Kalian mengatakan, saya cinta Indonesia. Saya melestarikan budaya. Buktinya apa? Kan gitu. Nah, sebagai bukti kalian menonton itu juga sudah membantu para seniman seperti itu. Itulah contoh bukti nyata kalau kalian melestarikan kebudayaan. Jadi tidak hanya diucapkan saja, tapi prakteknya tidak ada. Kan sama aja bohong. Gitu. Selanjutnya elemen-elemen komposisi tari. Nah, tari itu juga punya elemen, enggak hanya elemen yang ada di film kartun itu, elemen api, air itu enggak. Tapi di sini itu elemennya adalah tema. Nah, tema itu apa? Nah, hal yang paling utama yang dibuat oleh koreografer. Koreografer tadi apa? Orang yang menciptakan gerakan tarian itu namanya koreografer. Kalau koreografi itu jenis gerakan tari seperti itu. Memilih tema garapan tariannya, kemudian melakukan survei, riset, ataupun penelitian sebagai penguat garapannya dan mengembangkan tema-tema tersebut dalam makna estetika tubuh para penarinya.
Jadi yang namanya tema, oh kalau temanya sedih berarti gerakannya lambat. Kalau temanya semangat berarti otomatis gerakannya juga semangat, seperti itu. Terus yang kedua adalah gerak tari. Nah, gerak yang hadir pada tiap garapan merupakan gerak yang bermakna. Ada arti ini. Setiap gerak mampu bercerita pada tubuh agar dapat dipahami oleh penonton. Oh, gerakan dia menundukkan kepala dengan tak menutup wajah. Berarti artinya kan bisa diartikan dia sedang bersedih atau diartikan dia sedang malu. Seperti itu. Jadi namanya gerak tari itu tujuannya kan kalau tari kalian tidak ngomong. Jadi kalian ngomong itu dengan menggunakan bahasa tubuh. Jadi para penonton itu tahu oh ternyata karpe gini toh gitu. Terus yang ketiga desain lantai atau pola lantai tadi sudah. Ada yang namanya garis lurus yaitu dapat dibuat ke depan, ke belakang, ke samping atau serong. Terus ada yang namanya garis lengkung yaitu dibuat melengkung. Melengkung ke muka, melengkung ke belakang atau dalam bentuk beberapa rumusan matematika. Terus yang keempat, desain atas. Nah, desain atas itu dapat dilihat langsung oleh penonton, di mana kesatuan tubuh dan properti penunjang terlukis pada penari tersebut. Nah, mulai gerakan kepala, leher, tangan, jari terutama, pinggang, tungkai bawah. Tungkai bawah itu apa? Kaki, jari kaki, seperti itu. Properti yang menjadi kebutuhan tubuh. Yang kelima, desain dramatik. Desain dramatik itu dibutuhkan terutama pada tarian yang memiliki unsur dramatik di dalamnya. Kalau tarian itu istilahnya tarian kaget, otomatis muka kalian harus menunjukkan rasa kaget dong. Nggak mungkin kalian kaget malah tertawa, kan nggak nyambung. Gitu. Terus itu yang dramatik. Kemudian musik atau bunyi. Nah, ini penting karena tujuannya untuk sebagai bahan pendukung gerakan-gerakan tersebut. Ketujuh, dinamika. Nah, dinamika itu digambarkan sebagai jiwa emosional. Dinamika itu kan bermacam-macam. Ada yang sedih, senang, bahagia, atau kaget secara emosional. Biasanya dibuat dalam pergantian tempo cepat, medium, lambat, atau sebaliknya. Yang ke-8, komposisi penari. Nah, komposisi penari itu dibagi jadi 3, serempak, berimbang, dan terpecah. Pengertiannya apa saja Pak? Serempak. Komposisi penari serempak yaitu gerakan yang dilakukan secara bersamaan semua penari, itu serempak. Terus berimbang, artinya apa? Masing-masing penari itu dibagi dalam beberapa kelompok. Kalau di ruang kelas kalian kan biasanya dibuat kelompok 5 sama 4 atau 3 sama 4 seperti itu. Terus terpecah yang ketiga yaitu pola satu dengan yang lain itu berbeda. Misalkan 2 orang narinya bergerak tangan. Kemudian yang 3 orang yang bergerak adalah kepala. Itu namanya terpecah, berbeda. Terus elemen yang terakhir yaitu properti penunjang. Nah, properti penunjang itu tadi ada apa saja? Ada kostum, tata rias, stage, stage. Nah, stage itu biasanya lokasinya di mana? Indoor atau outdoor. Tadi sudah. Sama handproof. Handproof itu perlengkapan tari. Kalau kalian nari jaranan berarti kan otomatis butuh namanya alat kuda-kudaan. Nggak mungkin kalian nari jaranan kok pakai sapu, kan nggak nyambung. Gitu. Terus yang terakhir adalah lighting. Nah, tarian itu didukung dengan beberapa instrumen. Kalau tarian itu menunjukkan bahwa dia sedang marah, otomatis dia akan disorot warna merah. Gitu. Kalau dia sedih, otomatis dibuat semua lingkungannya itu menjadi hitam, terus dia disorot dengan sinar yang cerah. Itu adalah elemen-elemen komposisi tari.
Gitu ya. Nah, oh ternyata sudah selesai. Ini adalah materi yang kalian dapatkan pada SBDP subtema 2. Dari sini ada yang ditanyakan, silahkan yang belum paham, mari bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Beni ingin tanya. Bentar, tak stop ininya dulu. Oke, sekarang Pak Beni ingin bertanya, saatnya kuis. Oke. Ya, Tak tunjuk dulu. tunjuk. Ya. Jangan ditunjuk, Pak. Jangan ditunjuk. Tunjuk aja. Nanti Ya, kalau yang cepet-cepetan yang jawab cuma beberapa. Jangan. Tunjuk aja, Pak. Tunjuk. Ya, Tunjuk. ditunjuk ya, semua pasti dapat giliran. Pertanyaannya didengarkan dulu. Ini pertama kali untuk Laksita. Didengarkan pertanyaannya, Laksita. Tari berpasangan dilakukan dengan jumlah penari sebanyak titik. Dua. Betul. Yang biasa saja tari berpasangan otomatis kan dua. Dua ini bisa cowok sama cowok, cewek sama cewek, atau cowok sama cewek. Oke. Terus, terima kasih. Pertanyaan kedua untuk Gani. Silahkan didengarkan pertanyaannya. Tarian yang dilakukan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan berasal dari Melayu adalah tari titik. A. Golek, B. Bedoyo, C. Gambyong, D. Serampang 12. Serampang 12. Pertanyaannya serampang 12, yang dimaksud 12 di sini apa? Yang jawab Gani. Ya, kok dinamakan serampang 12 itu kenapa? 12 pola gerak. Ya betul. Sip, terima kasih. Jadi tari Melayu yang dilakukan dua orang, laki-laki dan perempuan, yang berasal dari Melayu loh ya, itu namanya tari serampang 12. Bukan orangnya 12, tetapi gerakannya itu ada 12 pola. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan ketiga untuk Afwan. Silahkan didengarkan soalnya. Tari golek dilakukan secara berpasangan, berasal dari daerah titik. Silahkan Afwan. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Kita berpindah coba ke Filia. Tari golek berasal dari daerah mana, Filia? Saya, Pak. Ya. Mana putus-putus. Tari golek. Mana tadi? Bukan, Teng. Maaf. Itu lo coba kamu buka PPT-nya ada deh. Swear. Iya. Silahkan Ganiyun. Habis ini nggak ada Sulaki. Yogyakarta? Ya, daerah Yogyakarta. Masih Filia lagi. Siapa yang menciptakan tari golek? Sri Sultan Hamengkubuwono. Bedanya gimana? Hamengkubuwono. Itu Pak. Ya. Hamengkubuwono. Berapa tuh? Sekarang silahkan Ito. Dengar enggak Ito? Ya Pak. Oke, di pertanyaan untuk Ito. Tari yang berasal dari Sumatera Barat yang ditarikan berpasangan dan bermakna wujud perlindungan
dan kasih sayang seorang kekasih pada pasangannya adalah tari titik. Nggak dengar Pak, tadi ada suara bapak-bapak Pak. Iya tadi ada suara bapak. Kenceng Pak. Apa tadi? Pokoknya itu Bapak tari yang berasal dari Kalimantan. Sumatera. Sumatera yang Apa gitu Pak? Dari Pak Beni Sumatera bilang apa? Pak Barat. Benny nggak ada suara nih. Tari yang berasal dari Sumatera Barat yang ditarikan secara berpasangan. Maknanya adalah meminta perlindungan dan kasih sayang seorang kekasih pada pasangannya. Itu namanya tari apa tadi? Tari Serampang 12. No, bukan. Ayo. Ada yang tahu? Nana Minang. Apa? Nana Minang. Kurang tepat. Ganiyun, silakan Ganiyun. Tari piring. Oh, tari piring tadi kan digunakan untuk persembahan, terima kasih kepada kita, kepada Tuhan. Tapi kalau ini kan perlindungan dan kasih sayang kepada kekasih, berasal dari Sumatera Barat. Ayo, siapa yang tahu? Silahkan. Ayo, tadi sudah. Makanya tak suruh menyimak ya ini tadi. Ayo, ada yang tahu? Dilakukan 2 pasang, cowok sama cewek. Namanya tari apa? Ayo kok Aiko, biasanya kamu tanya aku. Lagi dicari. Luki berasal dari mana Pak? Sumatera Barat. Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat, tari payung. Yes, betul. Ada yang lain ya, tapi aku ragu. Tari payung. Tadi kan sudah di PPT, buka PPT itu tadi kan ada tari payung kan ditarikan 2 orang, cowok sama cewek. Kemudian yang cewek pakai selendang, yang cowok pakai payung. Tujuannya adalah perlindungan dari hujan, dari panas. Nah, selain itu juga menceritakan tentang kasih sayang kepada cowok kepada cewek. Itu namanya tari payung. Terima kasih. Sekarang pertanyaan untuk Sally. Sally di sana? Tidak. Saya ada bercanda di sini. Sally. Oke, kita beralih Ada Sally, ada Sally, ada Sally. Flesia. Pertanyaan untuk Flesia. Didengarkan. Berikut yang merupakan unsur pendukung tari, yaitu A. Tema, B. Iringan, C. Desain lantai, D. Desain dramatik. Iringan. Ya, betul. Jawaban unsur pendukung tari namanya adalah iringan. Oke, terima kasih. Sekarang Siva. Siva ada di tempat? Iya. Pertanyaannya didengarkan. Pertunjukan alat musik daerah ke negara. Tari legong berasal dari daerah titik-titik. Bali. Bali, betul. Terima kasih. Satu kali lagi untuk Siva. Tari bedoyo berasal dari daerah apa? Bedoyo tadi dari mana? Bedoyo. Di bacaan ada tadi di PPT. Surakarta. Ya, Surakarta atau Jogja. Itu kita menyebut tari itu nama pakai istilah bedoyo atau beksan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan rebutan. Nah, ini bagi siapa saja. Siapa cepat, dia dapat.
Pertanyaannya, apakah yang dimaksud seni tari? Silahkan, Gani. Seni tari adalah suatu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta pada waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkap serasaan, maksud, serta pikiran. Ya betul, itu tadi pengertian dan tujuan. Kalau pengertian seni tari itu cukup sederhana, yaitu gerakan yang mempunyai irama, dilakukan di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Udah gitu aja sudah betul. Tapi kalau untuk memaknai maksud itu berarti masuk ke tujuan. Terima kasih. Pertanyaan kedua, rebutan. Sebutkan tiga loh ya. Kok wis ngacung duluan aku ngopo diletakkan. Ya, itu bukan ngacung, itu speaker. Ya. Sebutkan 3 tari berpasangan serta asal daerahnya. Silahkan. Tari Golemena itu dari Jogja. Terus yang kedua. Mbak Winnie nggak ada suaranya. Ada yang 2. Tari Zapin dari Riau. Oke, yang ketiga. Tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Oke, tari Ketuk Tilu. Tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Boleh. Tari Payung dari mana? Sumatera Barat. Sekarang Susu. 3 saja, rak usah banyak-banyak, wong pertanyaannya 3 kok. Sekarang tari Bambangan Cakil itu jarinya diletakkan dulu toh, Aiko toh. Aja ngacung dulu sih. Tari Bambang Cakil ditarikan oleh 2 orang penari. Sehingga termasuk tari titik-titik. Ayo Gani, silahkan. Berpasangan. Ya betul, sip. Sekarang disimak. Berikut ini yang bukan tari berpasangan adalah A. Payung, B. Tari saman, C. Serampang 12, D. Tari Bambang Cakil, Bambangan Cakil. Silakan Filia. Tari saman? Yes, tari saman. Tari saman berasal dari daerah mana? Ayo. Aceh. Dari mana? Aceh. Aceh, betul. Ini daerah Sumatera sana, daerah Melayu. Itu bisa ditarikan sendiri bisa, berkelompok bisa, berpasangan juga bisa. Terus pertanyaan ketiga. Tari Serampang 12 berasal dari daerah titik. Ya, Sihan. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, betul. Terus pertanyaan keempat rebutan. Tari Zapin merupakan tari tradisional yang berkembang dan berasal dari titik-titik. Silahkan Gani. Riau, betul. Terus pertanyaan kelima. Menceritakan tentang apa tari Bambangan Cakil? Yo, dijelaskan. Isi maksud tari Bambangan Cakil itu menceritakan tentang apa? Silahkan Gani lagi.
menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Betul. Ceritanya perang antara raksasa dan satria. Oke, terima kasih. Terus satu kali lagi. Nah, ini benar-benar pertanyaan yang hot. Saking hotnya pasti agak susah. Sebutkan unsur-unsur dalam tari. Yuk, set langsung. Afan, silahkan. Unsur tari. Apa? 1. Ragam gerak. Ya. Terus? Bentuk iringan. Betul. 3. Kostum tari. Betul. Kostum. 4. Pola lantai. Pola lantai. Betul. 5. Ragam iringan. Ya, iringan tari boleh atau ragam iringan. Terus? Tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan. Betul. Ada 6 unsur-unsur tali. Pertanyaan satu kali lagi. Tak kasih kesempatan. Ayo, terutama buat Ito, Sally, Rio, sama Siva. Pertanyaannya, mana tadi? Apakah yang dimaksud panggung? Yo, gampang. Yang dimaksud panggung adalah Tempat penampilan. apa? Apa jawabannya? Yang dimaksud dengan panggung. Apaan? Ya. Jihan. Tempat pementasan tari. Tempat untuk pementasan sari. Betul. Afan ya ini tadi ya. Oke. Ini materi mengenai seni tari. Dari sini ada yang ditanyakan. Sudah Tidak ada, Pak. paham? Kalau Pak Beni menjelaskannya kecepatan, nanti bilang saja Pak kecepatan atau Pak kelambatan. Tapi nek kelambatan kok enggak mungkin. Nah, pengumumannya untuk besok Kamis kita masuk pada pembelajaran subtema 3, tema 7, pembelajaran 3. Oh, kebalik. Tema 7, subtema 3, maksudnya itu. Pelajaran PPKN. Setelah pelajaran nanti mengerjakan soal ulangan melalui link yang besok Pak Beni kirim. Jadi di dalam link tersebut itu ada 10 soal. Misalkan PPKN ada 10 soal, Bahasa Indonesia 10, IPA 10, IPS 10, SBDP 10. Gitu tok. Terakhir mengerjakannya hari Kamis jam 11 malam. Gampang toh, soalnya enggak susah banget toh. Mudah, Pak Beni yakin kalian bisa. Kalau bisa kalian mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua atau tanpa bantuan guru les. Benar-benar dikerjakan sendiri supaya kalian paham. Lah kalau kalian mengerjakan ulangan dengan cara bertanya, tidak berusaha sendiri, yaitu namanya kalian membohongi diri kalian sendiri gitu. Jadi harus benar-benar jujur piye carane. Soalnya enggak susah-susah sekali kok. Gampang. Jadi yang dipelajari untuk ulangannya adalah ulangan tema 7 subtema 2. Besok setelah pelajaran ulangannya besok bisa dikerjakan mulai jam 8. Karena sudah tak setting, sudah Pak Beni setting. Kalau kalian mengerjakan jam 7 bisa enggak? Enggak bisa karena dikerjakannya harus sesuai jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Itu paling akhir. Jadi nanti teman-temanmu yang belum
yang belum sempat gabung pada pembelajaran ini nanti dikasih tahu ulangannya subtema 2 tema 7. Itu ya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Beni akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi jaga kesehatan. wabarakatuh. Dadah.